Lia, Ma. Raina tertawa seraya menyugarkan rambut hitamnya ke belakang. Baiklah, aku akan selalu jaga mata, jaga hati, dan jauh-jauh dari pria genit, juga tidak akan minum terlalu banyak seperti katamu. Apa ada lagi? Raina mencengkeram setir kemudi sebelum kembali menambah kecepatan laju mobilnya. Ia sudah sangat terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan. Ia yakin kedua temannya yang telah lebih dahulu berkumpul akan menyambut kedatangannya dengan omelan-omelan khas mereka. Sang mama tampak sedikit berpikir. Mama rasa tidak ada. Mama akan kembali menelponmu jika sudah menemukannya lagi. Dan lagi-lagi Raina hanya tertawa, baiklah, Mama. Rain sayang sama Mama. Mama juga sayang sama kamu, nak. Raina memutuskan sambungan teleponnya. Sudah lewat 1 tahun sejak ketuk palu perceraian mereka. Selama itu Raina mencoba kembali mengais sisa-sisa energi yang ia miliki demi sang mama tercinta. Terdengar egois memang jika dia menikmati semua fasilitas pemberian Kenrick setelah mereka bercerai. Namun menolak untuk bertemu dengan pria itu dengan alasan apapun. Ia bahkan membawa mamanya kembali dari Amerika, lalu tinggal di Singapura setelah menyelesaikan studinya. Pulang pergi Singapura, Indonesia, karena dia juga harus menjalankan bisnis Kenrick yang diberikan padanya. Untunglah, pria itu menepati janjinya dengan memberikan aset miliknya yang ada di Jakarta hingga Raina tidak perlu bersusah payah bekerja part-time lagi untuk menyambung hidup seperti sebelum ia mengenal Kenrick dan menjadi sugar baby pria itu. Raina akhirnya mendesah lega saat ia berhasil memarkirkan mobilnya di basement club. Dia mematut tampilannya sekilas. Gaun hitam tanpa lengan sebatas paha kini tengah membalutnya ketat. Wanita berparas cantik khas Asia ini memoleskan lipstik berwarna merah darah pada bibir tipisnya. Dan sepatu dengan hak tinggi membungkus manis kaki jenjangnya. Dia tersenyum puas melihat penampilannya melalui tampilan kaca mobilnya. Cantik, seperti biasa. Ujinya pada diri sendiri. Lalu dengan gerakan anggun ia memutari mobilnya untuk mengambil clutch hitam dengan tepian gold di jok penumpang. Kemudian berlenggok meninggalkan area basement menuju ke dalam klub di mana kedua temannya telah menunggu kedatangannya. Hingar-bingar dentuman musik menghentak langsung meracuni gendang telinganya begitu pintu kaca itu terbuka. Keningnya mengernyit saat ia kembali mencium aroma alkohol dan asap tembakau di mana-mana. Sudah lama sekali ia tidak pernah lagi masuk ke dalam klub. Mungkin terakhir kali saat ia menjadi cigarette girl, itu pun sudah hampir 3 tahun yang lalu. Semua ini karena Rose. Sahabatnya itu meminta merayakan kebebasannya dari penjara di salah satu klub malam yang membuat dirinya menjadi tersangka atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Semua itu untuk mengingat masa lalu, katanya. Sebelum klub itu Raina ubah menjadi sebuah hotel biasa setelah sah menjadi miliknya. Minimnya bukti dan pembelaan saksi memberatkan hukumannya. Namun tidak adanya bukti langsung kejahatan yang ia lakukan dan hubungan wanita itu dengan Rajendra Duta membuatnya sedikit bisa bernapas lega. Max dan teman-temannya berhasil membongkar kejahatan David Smith. Namun pria itu bungkam 1000 bahasa tentang siapa dalang di balik kejahatan yang dilakukannya. Sorry, aku terlambat. Raina mengangkat tangannya lalu jemarinya membentuk huruf V, ada sedikit urusan di agensi. Max memberikan gelas koktail baru pada Raina, model terkenal selalu tidak punya waktu, Raina menerima gelas pemberian Max seraya menaikkan sebelah alisnya, kau tidak berniat membuat aku mabuk, kan? Max terkekeh, apa itu sudah terbaca jelas di dahiku. Lalu kau akan menciptakan skandal. Max terkekeh renyah sementara Raina menatap gelas koktailnya lalu secara perlahan menyesapnya. Ia memejamkan kelopak matanya untuk merasakan sensasi yang tercipta. Rasanya, ia hampir melupakan rasa jenis minuman beralkohol itu. Di mana Rose? Tanyanya setelah ia meletakkan gelas di atas meja. Yang meminta bertemu di tempat ini malah tidak tampak batang hidungnya.
Max hanya mengedikkan bahu, tadi katanya mau menunggu kamu di luar. Aku sudah menyuruhnya menunggu di sini, tapi sepertinya dia tidak sabar. Dia tidak pernah berubah. Hei, kenapa kau baru datang, ha? Sebal seorang wanita yang tiba-tiba saja sudah duduk di sebelah kanan Raina. Tidak perlu melihat siapa yang mengomel sebal padanya, Raina telah mengenal wanita itu hanya dengan suara dan bau parfumnya. Rose. Ya Tuhan, Raina. Akhirnya aku bisa memelukmu seperti ini. Rose memeluk Raina erat. Perlahan butiran bening mengalir dari sudut matanya, padahal kau selalu menjengukku setiap minggu, tapi kenapa aku selalu merindukanmu? Berlebihan, Raina menipiskan bibirnya lalu mengurai pelukannya, White. Kenapa di penjara kau jadi tambah berisi, Rose? Ih, sebal. Aku hanya makan dan minum tiap hari sambil melihat polisi tampan berlalu lalang di depanku. Apa kau tahu? Vitamin itu yang membuatku sedikit melupakan beban hidupku. Wanita itu terkekeh seraya mengusap sudut matanya. Terima kasih kau dan Max sudah menjaga adik-adikku, Rain. Aku tidak tahu bagaimana jadinya aku dan keluargaku tanpa kalian. Raina mengangguk lalu kembali menyesap minumannya pelan. Ponsel kamu mana? Aku hubungin terus, tapi tidak kamu angkat juga. Rose memberengut lalu merampas gelas minuman milik Raina dan meminumnya hingga tandas dalam sekali tegukan. Rose tersedak. Kepalanya langsung terasa pusing. Sialan. Wanita itu mengumpat keras, membuat Raina dan Max terbahak tanpa kendali. Max berdiri lalu bergegas mengambilkan air mineral untuk Rose di meja bartender kemudian memberikannya pada wanita itu. Berharap dapat menetralisir rasa yang terus menyedak kasar kerongkongannya, wanita itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menenggak air mineral itu hingga habis separuh botol. Aku pikir aku bakalan mati tadi, dengus Rose dengan wajah memerah. Raina terkekeh, sahabat sekaligus merangkap tugas orang kepercayaannya ini selalu saja bertingkah konyol. Cukup membuat hati Raina terhibur sebenarnya. Syukurlah kau bebas dan namamu dipulihkan, Raina membuka mulut. Tapi harusnya ada ganti rugi selama setahun aku mendekam di penjara, bola mata Rose mendelik, dan pria itu pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Raina tersenyum sambil menepuk punggung Rose menenangkan, kau harusnya berterima kasih pada Max dan kawannya. Aku sudah berterima kasih. Tapi aku bingung, bagaimana caranya temanmu ini bisa menemukan buktinya. Telunjuk Rose menunjuk ke arah Max. Dia belum mabuk. Namun kadar alkohol yang tinggi membuatnya sedikit bodoh. Dia memang hebat. Seperti detektif di televisi yang pernah aku lihat. Kening Raina mengernyit malas. Rose akan selalu megoceh untuk memuji orang yang membuatnya kagum. Apalagi pria setampan Max. Dan pria itu nyatanya cukup sabar menghadapi ocehan Rose yang kadang di luar kontrol. Pasangan yang unik, dan mungkin akan serasi. Mengingatkannya pada Kenrick. Cek. Raina berdecak. Mengingat pria itu kenapa membuat moodnya menjadi buruk. Akan aku ceritakan nanti, ucap Max akhirnya. Pria itu tampaknya kelelahan menjawab semua pertanyaan dari Rose yang seperti gerbong kereta. Ya, baiklah. Oh iya Rain. Ada pekerjaan untukku. Giliran Rose menatap ke arah Raina. Kamu mau kerja apa? Apa ada pria kaya yang ngajakin aku kawin kontrak? Oh ya. Kamu mau jadi simpanan bos? Mau. Kalau bosnya seperti Kenrick. Jangan bahas pria itu, Raina yang sudah menyulut batang nikotinnya kemudian mematikannya dan membuang putungnya sembarangan. Lalu menopang wajah cantiknya menghadap ke arah Rose. Jangan ucapkan nama itu lagi di depanku. Kau tahu, Rain. Ada kalanya marah itu bukan marah, benci itu bukan benci hanya cinta yang diungkapkan dengan cara yang berbeda. Max melonggarkan dasi yang mencekik leher sebelum menepikan mobil. Dia keluar dari mobil dan masuk ke dalam resto cepat saji kesukaannya lalu memesan burger kemudian duduk.
Tak lama kemudian seorang pelayan mengantarkan pesan Anya. Dan ia membiarkan begitu saja burger besar itu tergeletak di atas meja. Pria besar itu kemudian bersandar pada punggung kursi. Dia kemari bukan hanya ingin makan tengah malam tapi juga tak ingin kembali ke apartemen. Pikirannya kalut. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dari Raina dan entah kapan ia akan mengatakannya. Di satu sisi ia ingin mengatakan kejujuran ini, namun di sisi lain ia belum siap kehilangan wanita itu. Setahun bersama tidak serta-merta membuat Raina membuka hati untuknya. Entahlah, mungkin dia harus berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan hati wanita itu. Dan berjuang secara fair dengan Kenrick. Arg. Max mengacak rambutnya yang memang sudah berantakan sejak tadi. Mengingat beberapa waktu lalu yang sudah terlampaui. Pria itu memejamkan mata lalu mendesah panjang. Apakah ia egois jika memikirkan kebahagiaannya sendiri? Lalu Jason. Mata Max kembali terpejam erat. Ia dan Jason yang telah berjuang selama ini. Waktu itu keadaan di kantor kacau balau. Bukti-bukti yang ia temukan tentang pembunuhan Rajendra Rai entah kemana. Untungnya ia sudah menyimpan salinannya di laptop miliknya yang akan selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Max menggenggam tangannya erat. Rasa mual naik perlahan ke kerongkongan pria itu. Tidak tega rasanya melihat Raina yang terpuruk karena sidang perceraian, harus melihatnya gagal karena ia tidak bisa membela Rose dan menemukan bukti untuk meringankan gadis itu. Saat itu Max dalam perjalanan kembali ke mejanya untuk meletakkan hasil forensik Rajendra Dutta ketika ponselnya bergetar pelan di saku jas. Ruangan kantornya mulai sepi dan beberapa koleganya sedang membereskan pekerjaan. Tampak Jason membawa setumpuk berkas dalam map berwarna coklat yang akan dikerjakannya di rumah setelah pria itu bertugas mengintai target mereka seperti biasa. Detektif muda itu membaca pesan singkat yang masuk lalu bergegas mengambil kunci mobilnya kemudian melesat ke tempat parkir. Max tiba di lokasi dengan napas sedikit terengah. Dia berusaha tiba secepatnya sehingga ia nyaris berlari di sepanjang jalan. Seorang petugas kepolisian dan pelayan berseragam sudah menunggunya di depan sebuah keranjang laundry. Di atas tumpukan spray berwarna putih, tergeletak jas dan celana berwarna biru tua dan kemeja putih. Max mengambil sarung tangan dari saku jasnya sebelum memegang benda tersebut. Apa ini? Anda lihat sendiri, di saku jas ditemukan jarum suntik yang berisi sianida, jawab polisi itu sambil menunjuk jas di atas keranjang laundry. Bagaimana benda ini bisa ditemukan? Tanya Max kepada sang pelayan, seorang wanita berbadan besar berusia sekitar 40 tahun. Saya sedang memilah cucian seperti biasa, ketika saya menemukan benda ini, jawab perempuan itu gugup. Ketika saya memeriksa saku jas, ada benda aneh itu dan saya langsung menghubungi polisi. Apakah kau sudah menyentuhnya? Max mulai mengangkat jas, dan memasukkannya ke dalam kantong. Ya. Maaf, perempuan itu tertunduk. Tapi saat saya menemukan barang mencurigakan itu saya segera melapor karena kami semua sudah diminta melaporkan hal yang tidak biasa. Apakah kau melihat orang yang mencurigakan di sekitar sini? Max memeriksa bagian celana dan nihil. Begitu juga dengan kantong kemeja. Tidak tuan. Sebelum ke sini, dari mana keranjang ini berasal? Max meminta polisi tersebut mengambilkan kantong plastik yang lebih besar untuk memasukkan keseluruhan barang bukti. Dari kamar hotel di lantai 21. Keranjang-keranjang ini adalah kloter tadi siang, saat petugas kebersihan merapikan kamar setelah waktu check out. Max mengangguk pelan, lalu memijat pelipisnya. Pria itu berpikir keras. Baju ini seharusnya beberapa minggu lalu sudah ditemukan saat seluruh petugas keamanan memeriksa tempat itu per lantai tanpa terkecuali. Tidak mungkin ada yang luput. Bahkan David Smith bercerita bahwa ia telah meminta kepala pelayannya memeriksa dengan teliti. Apalagi satu set pakaian adalah penemuan yang mencolok.
Kemungkinannya hanya 3, antara pelaku yang bersembunyi sebagai tamu hingga siang tadi, atau dia kembali datang dan menyusup, atau mungkin dia sudah mati di hotel ini. Max menghela napas perlahan sambil memusatkan pikiran. Mempertimbangkan mana yang lebih mungkin terjadi. Dia mengingat CCTV yang menyorot saat terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Pria yang menggunakan pakaian yang ditemukan ini adalah pria yang berada persis di belakang David Smith. Apakah dia pengunjung kasino ataukah salah satu dari anak buah pria itu? Jika dia hanya pengunjung biasa, kemungkinan dia dapat lolos waktu pemeriksaan saat itu sangat kecil. Dengan tanda pengenal yang sangat spesifik dan penggeledahan yang sangat profesional, nyaris tidak mungkin terlewatkan oleh petugas keamanan. Bagaimana dia bisa menyembunyikan jarum suntik dengan bekas sianida di saku bagian dalam jas yang pria itu kenakan? Max mempertimbangkan pilihan kedua dan seketika jantungnya berdesir. Adalah kesalahan dia berada di sini sekarang. Benda itu sengaja diletakkan di saku jas untuk memancingnya menjauh dari David Smith karena hanya seorang polisi yang berhak untuk mengamankan barang bukti. Bukan dirinya. Tanpa menunggu waktu, Max langsung menyentuh alat komunikasinya. Jason, kau di mana? Awasi target. Ada kemungkinan pelaku sudah berada di lokasi kasino, Max melapor dengan nada urgensi. Jantungnya berdetak dengan kencang dan tak beraturan. Sementara dengan cepat ia segera memasukkan barang bukti itu ke dalam kantong plastik. Besok ia akan mengirimkannya ke bagian forensik untuk diteliti lebih dalam lagi. Jason, Delta 1, over. Tidak ada jawaban. Max merasakan rasa tegang mencengkeram erat pikirannya. Delta 1. Panggilnya sekali lagi. Tetap tidak ada jawaban. Alpha 2, laporkan keadaan. Negatif. Delta 1 beserta target tidak tampak di ruang Diamond. Target terakhir kali terlihat kembali berjalan ke kamar. Max menelan ludah. Ini tidak baik. Temukan target, dan temukan Delta 1. Pria itu lantas melemparkan plastik yang ada di tangannya ke arah petugas yang bersamanya dan berkata, amankan ini. Jangan sampai ada seorang pun yang membukanya. Seketika pria itu berlari secepat yang dia bisa menuju lift, menekan tombol naik dengan tidak sabar, sementara pikirannya berpacu lebih cepat dari kakinya. Bagi Max, semuanya terjadi seperti gerakan lambat. Adrenalin yang berpacu dalam darahnya membuat fokusnya meningkat tajam. Max tiba di sebuah ruangan, yang merupakan milik dari bos di klub dan kasino ini. Pria itu melangkah di atas karpet merah tebal dengan garis-garis abstrak berwarna hitam, yang menyusuri lorong-lorong panjang dengan berbagai macam ruangan dalam tempat itu. Max mendapatkan kartu akses, yang diberikan oleh David Smith kepadanya. Lalu, ia mengamati satu persatu bagian dari suite mewah tersebut. Tempat itu terletak di bagian paling atas, di sebuah kompleks prestisius, yang merupakan tempat tinggal milik seorang Kenrick Regan, yang sudah terlihat seperti rumah pribadi yang sangat luas. Max dapat melihat keberadaan tangga menuju lantai 2 dan menemukan ruangan yang bisa digunakan untuk jacuzzi, yang terhubung dengan balkon bagian luar, yang terbuka ke arah kota. Seseorang dapat menikmati hangatnya air, dengan ditemani oleh beberapa wanita cantik yang mengenakan bikini, sekaligus dapat melihat gemerlapnya lampu kota pada malam hari di tempat itu. Kepala Max terlihat menggeleng perlahan, saat membayangkan suasana itu dalam kepalanya. Lalu, ia memutuskan untuk kembali fokus pada tujuan awalnya mendatangi tempat itu. Pria itu terus melangkahkan kakinya, sampai akhirnya ia tiba di dapur, yang ada di ujung lorong. Namun, tempat itu lebih terlihat seperti dapur mewah yang ada di sebuah restoran mahal daripada dapur rumahan. Ruangan persegi itu sangat luas dan dipenuhi oleh peralatan masak yang mewah dan juga mahal tentunya. Tatapan mata Max tertuju pada kulkas yang memiliki 4 pintu, yang sangat besar, yang berada di ujung ruangan dan sebuah kompor, serta meja yang dibuat dari besi, yang tahan terhadap karat,
yang menjadi alasnya. Pria itu mengamati dengan teliti setiap sudut yang ada di dalam ruangan itu dan tidak merasa ada yang terlihat aneh di sana. Hanya ada satu kamera pengintai di sana dan ia tidak menemukan pintu yang terhubung ke arah ruangan lain, yang ada di sana, selain pintu menuju ruang makan. "Apakah kau suka dengan apa yang kau lihat?" tanya seseorang, yang membuat Max langsung menoleh ke arahnya. Ia mendapati seorang pria yang tengah berada di ambang pintu ruangan sembari bersandar dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Tubuhnya yang atletis dan jangkung tampak menggoda. Apalagi dengan pose sensual seperti itu. Mungkin jika Max wanita dia juga akan histeris di tempatnya. Karena pria itu bahkan berani bertaruh, para wanita akan menganggap pria itu sangat keren dan tampan. Dan mau tidak mau Max harus mengakui kalau Kenrick memang memiliki ketampanan di atas rata-rata. "Kau ada di sini," balas Max, sembari berjalan ke arah Kenrick. Saat itu, ia baru menyadari bahwa sosok Kenrick lebih tinggi darinya. "Harusnya aku yang bertanya seperti itu kepadamu, Max." Kenrick menegakkan posisi berdirinya, kemudian berjalan menuju ruang tamu. Max mengikutinya. "Aku tidak menyangka ada pembunuh di kasinoku. Omong-omong, bagaimana kabar istriku?" "Mantan istrimu baik-baik saja," balas Max langsung. "Baru sidang kedua. Dan aku tidak menghadirinya. Aku hanya tidak ingin dia merasa tidak nyaman dengan kehadiranku." Max tersenyum, ternyata pria ini masih memiliki hati. "Maaf, aku menggeledah tempat tinggalmu." Kenrick mengibaskan tangannya. "Tidak masalah. Itu sudah menjadi tugasmu. Mungkin aku perlu menjamu tamuku, sebelum dia keluar dari ruangan ini." "Terima kasih. Aku harus segera menyelesaikan tugas. Aku tidak ingin menyita waktumu yang berharga." Ponsel milik Max, yang tersimpan di dalam saku jasnya tiba-tiba terdengar berdering. Meskipun merasa enggan, ia tetap memeriksa benda pipi itu dan mendapati nama Jason, yang terpampang jelas pada layar ponselnya. Pikiran buruk langsung menyergap kepala Max sekarang. Ia segera menekan tombol hijau pada layar ponselnya, kemudian menempelkan benda itu tepat di samping telinganya. "Ada Max, cepat ke ruangan target sekarang." Suara Jason langsung terdengar, sebelum Max menyelesaikan ucapannya lebih dulu. Ada deru napas yang terdengar menggebu-gebu, yang bisa ditangkap oleh indera pendengaran Max. "Kami diserang oleh pelaku pembunuhan." Jason menghentikan ucapannya sejenak, seperti sedang mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan ucapannya. "Ada beberapa orang yang menggunakan topeng, yang berada di luar pintu sekarang." Darah yang mengalir dalam tubuh Max terasa berdesir seketika, saat mendengar kalimat yang dikatakan oleh Jason kepadanya. "Bagaimana keadaanmu?" "Aku baik-baik saja untuk sekarang. Entah dengan nanti." Jason terdengar meringis, kemudian kembali berkata, "Max, kasus ini semakin berbahaya. Aku sangat yakin, pasti ada pihak lain, yang selalu mengetahui semua langkah yang kita lakukan.